Ya, oke. Ini bisa dipahami ya. Nah, ini coba perhatikan, ini sudah menyentuh tanah. Daunnya saya kurangi. Menyentuh tanah. Nanti yang menyentuh tanah ini, yang bagian yang menyentuh tanah ini, datang di channel Info Milenial. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, selamat sore. Apa kabar sobat Info Milenial dimanapun berada? Jumpa lagi ya di channel Info Milenial berinvestasi pohon. Jadi kali ini saya ingin berbagi satu trik paling jitu ya, paling mudah kalau kita mau membudidayakan, mengembangbiakan jenis jambu madu dari hijau atau jenis jambu air, apa saja ya jenis jambu, pokoknya jenis jambu air yang mungkin dalhari dan lain-lain, pokoknya yang tergolong jenis jambu-jambuan ya, jambu air. Ada satu trik mudahnya, paling simpel, paling gampang, dan persentase berhasilnya itu ya 99,99% ya. Makanya hari ini saya ingin berbagi tipsnya, sangat sederhana. Jangan di skip ya, ini yakin setelah menonton cara ini langsung bisa dipraktikkan dengan mudah dan pasti berhasil ya. Nah, ini adalah indukan jambu madu lili hijau yang kebetulan saat ini belum sudah tidak berbuah lagi ya, sudah habis masa panennya. Saya akan menunjukkan satu cara mencangkok tapi dengan teknik yang sangat mudah. Nah, seperti apa caranya? Ayo kita ikuti. Nah, ini saya sudah siapkan patok. Jadi patok seperti ini. Ini adalah pengait ya, ada pengaitnya. Nanti ini cabang saya akan tarik ke bawah sampai menyentuh tanah. Pertama saya tarik dulu yang ini. Keras. Oke. Nah, setelah itu kita lanjut proses yang ini, cabang yang ini ya. Nah, ini cabang kita bersihkan sedikit. Nah, jadi nanti ini akan menjadi bibit ya. Nah, caranya seperti ini kita sentuhkan di tanah ya, sentuhkan di tanah, ada apa, dibantu dengan patok ya, patoknya seperti ini. Jadi ini penahan pengaitnya. Oke, tanah. Oke, jadi pastikan dia menempel betul di tanah ya. Oke, menempel betul di tanah. Banyak semutnya. Nah, kemudian ini bagian ujungnya kita angkat sedikit ya. Nah, jadi modelnya turun menyentuh tanah, terus ini melengkung sedikit ke atas. Nah, kenapa harus melengkung? Ini supaya pertumbuhan vegetatifnya dia berjalan terus. Kalau mendatar seperti ini, dia akan stop pertumbuhannya. Jadi kita upayakan ini. Nah, jadi kita penyangga. Nah, di sini penyangganya terbalik. Oke, begini ya. Ya. Oke. Ini bisa dipahami ya. Nah, ini coba perhatikan, ini sudah menyentuh tanah. Daunnya saya kurangi. Menyentuh tanah. Nanti yang menyentuh tanah ini, yang bagian yang menyentuh tanah ini akan tumbuh akar. Ya, tumbuh akar.
atau bila perlu kita uruk sedikit ya. Ambilkan tanah seperti ini, uruk sedikit ya. Jadi setelah cabang ini menyentuh tanah, ini nanti akan berakar, akan tumbuh akar. Nah, ini jalan proses 1-2 bulan, nanti kita periksa. Kalau sudah tumbuh akar, nah, kita lakukan pemotongan di sini ya. Ini nanti di sini dipotong. Kalau sudah tumbuh akar di sini, ini dipotong, kemudian dipindahkan ke dalam polybag ya. Nah, jadi caranya simpel sekali. Kita tundukkan bagian cabang, ranting ya. Nah, kemudian kita usahakan bagian cabang ini menyentuh tanah. Nah, jadi konsepnya seperti itu ya, tundukkan, kemudian ini menyentuh tanah. Nah, bagian ujungnya ini jangan lupa diangkat, didongkrak, diangkat, dinaikkan. Tujuannya agar pertumbuhan vegetatifnya tidak terhenti. Jadi ini akan tumbuh memanjang subur ya. Kalau batang tuh cenderung tegak ya, pertumbuhan vegetatifnya akan maksimal. Beda halnya kalau nanti tadi rebah gitu ya. Nah, kemudian ini kita akan tunggu sekitar 1-2 bulan sudah akan berakar. Jadi ini persentasenya sangat tinggi. Ini pokoknya 99% ini pasti berhasil ya. Kalau bagi kawan-kawan yang tidak mau gagal dalam mencangkok atau tidak mau repot ya, misalnya kalau mencangkok yang metode biasanya yang menggunakan plastik kemudian diisi media sampai sambil mengikat, itu kan artinya butuh pengalaman dan artinya kemampuan tersendiri ya. Nah, tetapi kalau metode ini saya yakin semua orang pasti bisa. Cukup dirundukan, yang penting menyentuh tanah. Nah, kemudian bagian ujungnya diangkat kembali. Nah, ini yakin ini 1-2 bulan pasti nanti berakar. Nah, nantilah kita akan update hasilnya seperti apa. Nah, ketika sudah berakar, kemudian potong lalu pindahkan ke dalam polybag. Jadi kita sudah memiliki satu anakan atau bibit baru lagi gitu ya. Nah, cara ini sebenarnya hampir sama persis dengan metode cangkokan. Jadi hasilnya nanti bibit yang dihasilkan itu memiliki sifat induk asli dengan pohon induknya ya. Berbeda dengan kalau perbanyakan dari biji. Kalau kita tanam bijinya, nanti tahu-taunya mungkin berbuah tidak sesuai pohon induknya gitu ya. Kan kita tidak bisa yakinkan pada saat pembentukan buah itu mungkin terjadi penyerbukan silang dengan buah jambu air yang lain ya, yang dibawa oleh serangga atau lebah gitu ya. Nah, kalau seperti ini hasilnya nanti sifat aslinya akan sama dengan indukannya. Oke, saya kira paham ya. Mungkin untuk sementara itu dulu. Semoga tips singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama di bidang investasi tanaman buah. Dan ini juga bisa dipraktekkan pada jenis-jenis tanaman lainnya ya. Mungkin jenis selain jambu air yang mudah untuk kita cangkok, misalnya jambu kristal gitu ya, itu bisa. Oke, terima kasih sudah mengikuti. Silakan komentar di kolom komentar untuk berbagi pengalamannya. Kemudian jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Yang baru menemukan channel ini ya, tentu di subscribe, kemudian aktifkan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari video-video kami yang terbaru ya. Oke, terima kasih. Selamat sore dan salam info. Terima kasih telah menonton Info Milenial. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.